أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rezeki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan kita senantiasa minta kekuatan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan semua kegiatan aktivitas kita ini dengan baik, benar, bahkan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini menjadi prinsip hidup kita, karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi ya. Doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, dan juga baik akhlaknya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, dan juga baik akhlaknya, insya Allah muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, dan juga baikin akhlak. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan wal akhwat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kekuatan ya agar kita bisa istiqomah di dalam menjalankan seluruh aktivitas ibadah kita. Ya. Hari ini kita akan sama-sama kaji yaitu tema yang sudah disebutkan tadi, yaitu rumah tangga yang disukai oleh syaitan. Kita ingat, saya ingin awali terlebih dahulu untuk ikhwan dan akhwat, lebih-lebih kita sebagai pencinta ilmu, pencinta Quran dan Sunnah, jangan pernah melupakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagi penuntut ilmu ini wajib, mestinya memang dia harus mengamalkan, melazimkan. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabulah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabulah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari segala doa yang tidak dikabulkan. Saya ingatkan ini karena Rasulullah mengajarkan ini luar biasa sekali. Untuk apa? Berilmu, bergelar, bertitel yang banyak. Saya tidak bermaksud maksudnya mengecilkan akademik pendidikan seorang. Kalau tidak kemudian dia gunakan untuk ibadah. Kalau dia tidak mengenal Allah, kalau dia tidak berbakti kepada orang tua, maaf, dengan ilmu yang tinggi, dengan kedudukan jabatan yang mungkin dia miliki, tapi dia tidak baik dengan keluarganya, nggak baik dengan orang tuanya. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kaitannya indah sekali tadi kata Rasulullah dalam sabdanya, baiti
jannati, rumahku surgaku. Saya yakin ikhwan wal akhwat jamaah sekalian, saudaraku seiman dimanapun Anda berada, pasti kita menginginkan rumah tangga seperti yang Rasul nyatakan, baiti jannati, rumahku surgaku. Tetapi upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, baiti jannati, rumahku surgaku, itu tidak akan berjalan dengan mudah. Kenapa? Karena setan akan selalu menghalang-halangi. Jangan sampai ini rumah tangga ini baik. Ya, sebab kalau rumah tangga ini baik, rumah tangga ini akan dicintai oleh Allah. Rumah tangga ini akan menjadikan dirinya ya dirahmati, dilindungi, diberkahi, bahkan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya setan tidak ingin ya rumah tangga ini jangan sampai baik. Nah, karena itu kita perhatikan di dalam surat Fatir. Di dalam surat Fatir, surat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Karena itu jadikanlah ia betul-betul sebagai musuh. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Nah, perlu diketahui kalau kita bicara tentang definisi setan, aku nak tanya lebih dulu nih. Ya, sama Ustaz Aswin, Anda ditanya, pernah ngeliat setan belum? Belum, Ustaz. Belum ya. Kalau umahat, para akhwat, para ikhwan yang melalui virtual Zoom, aku nak tanya, Anda pernah lihat setan belum? Ya? Belum. Saya rasa kalau mengatakan belum, kayaknya ironis deh. Kok gitu? Iya. Pernah nggak Pak Aswin atau para akhwat, para ikhwan, para umahat, Anda berjalan, ketika Anda berjalan kemudian membeli sesuatu. Ketika membeli sesuatu itu ternyata dia bohong. Dia dusta. Itu setan bukan? Setan dalam kalangan manusia. Setan ya. Terus kalau Anda punya tetangga Anda ini sering cekcok suami istri ini, rumah tangganya sering cekcok, bahkan suaranya sampai menggelegar tetangga kiri kanan. Itu setan bukan ya? Oh, setan juga ya. Setan juga. Kemudian ketika kita menemukan orang berjanji tapi ingkar janji, kalau berbicara dia berdusta, ya, itu setan bukan ya? Setan juga ya ternyata. Terus ada orang yang dikasih nasihat, ya diingatkan malah marah-marah. Diam kamu. Padahal ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul. Siapa orang yang dibenci oleh Allah dan Rasul? Yaitu salah satunya adalah ketika orang itu diingatkan, bertakwalah kamu kepada Allah, bertobatlah kamu, mohon ampunlah kamu kepada Allah. Ingat, sadar kembalilah kepada Allah. Dia mengatakan, diam. Ini bukan urusanmu. Ini orang seperti ini adalah orang yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Dan orang seperti ini adalah bisa dikatakan setan dari golongan manusia. Maka ikhwan dan akhwat, kalau rumor nih, setan sering kita dengar istilahnya setan itu penggoda, betul nggak? Ya. Betul ya? Setan itu penggoda ya? Betul. Betul ya Umahat ya? Betul ya Bu ya? Ya, kalau setan itu penggoda, aku nak tanya nih. Dulu ibu sebelum menikah sama suami ibu, Bang Aswin, ya, saat Aswin belum menikah sama istri, termasuk yang menggoda atau yang digoda? Atau saling menggoda? Tertarik sih, saat bukan menggoda. Katanya kan setan itu adalah yang menggoda gitu loh. Nah, ya, maka yuk coba kita perhatikan definisi syaitan menurut sahabat Abu Ubaidah atau sahabat-sahabat yang lain atau para ulama dari kalangan ahli tafsir atau ahli hadis atau ahli fikih atau orang alim lah. Saya tidak sebutkan nama satu persatu ulama, tapi saya menyimpulkan terutama dari sahabat Abu Ubaidah. Jadi syaitan itu adalah makhluk yang buruk, jahat, ya, makhluk yang buruk. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar ini ya. Jadi syaitan itu adalah makhluk yang buruk, jahat, sombong, buruk, jahat, sombong, menolak hukum aturan syariat Allah. Ya, saya ulangi, syaitan adalah makhluk yang buruk, jahat, sombong, menolak hukum aturan syariat Allah,
Tidak berhenti di situ. Kemudian mengajak pada keburukan, kemungkaran, kemaksiatan, dan dosa. Itulah syaitan. Baik dia dari golongan jin ataupun manusia. Minal jinnati wan nas. Tadi tujuan setan cuma satu. 1000 macam cara yang dilakukan oleh setan. Tapi tujuannya hanya satu. Apa itu? Mengajak manusia, menyeru manusia untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Coba aku nak tanya. Bukankah kalau kita ditanya membaca Al-Quran itu kebaikan? Baik. Tapi kenapa kita takut? Seperti yang Allah nyatakan di dalam surat An-Nahl ya, surat yang ke-16 ayat yang ke-90 ya. 96, 97, 98 itu dan seterusnya. Nanti kan ada di antara ayat itu fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim ya. Tapi menarik sekali, nanti bisa dibaca dari An-Nahl 96 sampai 100-nya ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Al-Qur'an, maka pastikan kalian bertawud, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan gangguan syaitan. Ya. Ini salah satu baca Quran itu baik. Tapi kenapa kok kita disuruh tahu? Ya, karena setan tidak suka. Maka ada istilah gini. Ketika ada ditanya, ibu, bapak, ikhwan dan akhwat, Anda termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, ngelihat Quran, atau mindahin Quran? Halo? Assalamualaikum. Jadi Anda ketika ditanya termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, ngelihat Quran, atau mindahin Quran? Baca Quran lah, insya Allah. Muslimah kok nak baca Quran. Pertanyaan lagi, saya baca Quran berapa kali? Banyak, Ustaz. 2 kali. Ya. Ada yang bilang, alhamdulillah Ustaz, saya kalau baca Quran sehari 5 kali. Masya Allah, luar biasa sekali. 5 kali itu gimana? Baca Qurannya kapan tuh? Itu loh Ustaz, aku kalau waktu sholat kan baca Al-Fatihah Ustaz. Itu kan Quran kan? Oh iya sih kalau begitu. Sebabnya gini, ada yang dia ini susah banget tidur. Sulit banget tuh tidur. Tapi begitu ambil Quran ya, langsung alif lam blaksek. Belum itu baca Quran selesai, dia sudah blaksek tidur dia. Makanya ada orang susah untuk tidur, begitu ambil Quran malah cepet dia baca tidur. Khusyuk. Ya, yang menjadi terkejutnya apa? Malam hari ketika bangun terkejut. Gimana nggak terkejut? Bukan Al-Quran yang dia baca, malah Quran yang baca dia coba. Na'udzubillah. Jadi kembali kepada definisi syaitan itu seperti tadi. Makhluk yang buruk, jahat, sombong, menolak hukum aturan syariat Allah, tidak berhenti di situ, mengajak pada kemungkaran, kekafiran, kemaksiatan, dan dosa. Itulah syaitan, baik dari golongan jin ataupun manusia. Nah, ketika kita sudah mengerti, paham tentang definisi ini, kita nggak usah lihat orang lain. Lihat diri kita sendiri. Yuk kita bermuhasabah, kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Jangan-jangan ada nih sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita ini sudah ditanamkan oleh syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, saudaraku seiman, Rasulullah pernah bersabda. Apa sabda Rasulullah? La taj'alu buyutakum maqabir. Aina syaitan yang firu minal baiti ladzi tukrahu fi surat al-Baqarah. Al-Muslim. Tapi ma maknahu? Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian, tempat-tempat tinggal kalian itu seperti kuburan. Ini maknanya kuburan bukan tempat ibadah. Tapi hendaknya betul-betul kalian perhatikan rumah kalian itu apa? Di antara apa? Bacakanlah surat Al-Baqarah, maka syaitan jin akan lari dari rumah kalian. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Aifima ma'nahu nawwiru manazilakum bis-shalah wa qira'atil Qur'an." Terangilah, cahayailah rumah-rumah kalian, tempat-tempat tinggal kalian dengan apa? Dengan salat-salat sunnah dan qiraatil Quran. Ya. Nah, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Hari ini kita akan fokuskan beberapa hal saja. Fokus kok beberapa hal. Ya. Jadi kalau bicara rumah tangga yang disukai oleh syaitan, itu rumah tangga yang bagaimana? Syaitan itu ada bermacam nama. Di antaranya nama syaitan yang salah satunya akan kita kaji hari ini adalah setan khanzab atau setan khinzib.
Setan khanzab, setan khinzib adalah setan penggoda sholat. Orang yang rumah tangganya di dalam rumah itu, ya, suami kah, istri kah, anak kah, orang tua kah, itu sholat saja masih bisa ditembus oleh namanya setan khanzab. Ya, kok bisa begitu ya? Karena orang ini sholatnya tidak khusyuk, tidak tumaknina. Kenapa kok bisa setan khanzab menembus padahal orang ini rumah tangga ini suami istri, bapak ibu anak orang tuanya itu sholat. Ya, karena sholatnya masih digolongkan orang yang mencuri sholat. Bisa ditembus oleh setan khanzab. Yang gimana itu? Yang mencuri sholat? Dalam satu dijelaskan, janganlah kalian tergolong orang yang mencuri sholat. Siapa yang mencuri sholat itu? Orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, tidak menyempurnakan bacaan-bacaan sholatnya. Ia kerjakan sholat itu ingin cepat-cepat selesai, ditambah satu lagi, dan dia tidak sholat pada waktunya. Jadi kalau yang nggak sholat sudah pasti setan senang banget, ya. Suami istri anak orang tua yang nggak sholat senang banget. Yang sholat saja bisa ditembus oleh setan, ya. Setan ini tadi, setan khinzib atau khanzab tadi, biar orang itu dibuat awalnya males sholat, kemudian dibuat nggak mau sholat. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Jadi rumah yang disukai oleh setan yang pertama adalah rumah tangga yang suami istri anak orang tua atau ya penghuni rumah itu tidak sholat. Yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah rumah tangga yang disukai oleh setan. Yang kedua adalah rumah tangga yaitu yang diganggu oleh namanya setan dasim. Setan dasim ini adalah setan yang perusak rumah tangga. Ya, dibuat suami istri cekcok berantem, ungkit mengungkit, hujat menghujat. Satu contoh, maaf, naudzubillah min dzalik, ketika istrinya mengatakan, "Pa, Mas, Bang, Bi, nyesel aku nikah sama kamu." Astagfirullahaladzim, Ma, kamu kok ngomongnya kasar segitu sih? Iya. Habisnya banyak susahnya daripada baginya. Nyesel aku nikah sama kamu. Ya alhamdulillah sih suaminya sabar, suaminya bijak, santun, ikhlas. Ya suaminya mengatakan, betul Ma yang kamu katakan itu. Emang gitu. Ya. Bukan gitu Ma maksudku, betul yang kamu katakan itu betul. Tapi aku yakin ya Ma, kamu kalau nikah dengan yang lain kayaknya hidupmu lebih parah deh. Ini suami yang tahu temperamen istrinya kasar, ya keras, dia ngerti. Oh berarti istriku sedang dirasukin oleh jin atau syaitan. Tapi sebaliknya, ya sebaliknya Bu, sabar Bu. Gimana kalau suaminya gampang emosian, gampang marah, ya enggak harmonis dia jadinya, ya. Ya ini rumornya kalau punya suami, bukan ibu sih ya, mungkin teman ibu atau saudara ibu, ya, kalau punya ada suaminya galak banget, kasar banget, itu rumornya kalau baca Quran, misalkan di sampingnya, ya ngadep sana aja ya, di sampingnya suaminya gitu, dia baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngadep ke sana. Ya itu rumor saja ya. Artinya kalau dia tahu, kamu kok pas A'udzubillahi minasyaiton kok menghadap aku mah? Ya emang kenapa Pak? Memang Papa merasa Papa digelayutin syaitan. Ya jangan gitu dong. Oh iya ya, enggak, sorry deh, maaf deh. Ya. Jadi setan dasim adalah setan yang paling suka menimbulkan keretakan, perpecahan rumah tangga. Maaf ikhwan dan akhwat, satu kebodohan bagi kita yang sudah belajar Islam, kok rumah tangga kita dirusak oleh setan dasim, kok mau, kok seneng, ya tidak ada manfaatnya. Maka ingin saya ingatkan dalam hal ini, kok bisa ya suami istri cekcok dan lain sebagainya. Mungkin sebelumnya sudah disampaikan oleh ustadz yang lain, tapi salah satu penyebabnya dirinya tidak sadar ketika digelayutin oleh syaitan. Di antaranya ditimbulkan kecemburuan yang berlebih-lebih. Di antaranya lagi mungkin hanya ada masalah kecil dari ucapan kecil dibesar-besarkan.
Makanya ini perhatikan untuk kita semua kaitannya dengan lidahnya. Ya. Jadi intinya yang kedua adalah setan, rumah tangga disukai setan adalah rumah tangga yang suami istri sering cekcok berantem. Termasuk di dalamnya orang tua, seorang ibu suka memarahi anaknya dengan berlebih-lebihan yang disertai dengan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya. Kalau hanya mengatakan, mamanya cengkel banget, ini anak. Ya. Kalau segitu aja sudah nggak bagus, apalagi kalau sambil dibarengi dengan kata-kata yang tidak benar. Sekali lagi, yang kedua adalah rumah tangga yang disukai setan adalah rumah tangga yang suami istri sering cekcok berantem, termasuk orang tua nggak baik hubung anak dengan orang tua nggak baik hubung. Senang banget ini setan. Dan di situ ada mengatakan katanya adalah setan dasin. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Rumah tangga itu akan baik, akan bahagia kalau masing-masing suami istri saling menyadari, oh ya, berumah tangga itu adalah kaitannya dengan ibadah. Maka yang bisa merusak nilai-nilai rumah tangga, keharmonisan rumah tangga harus dilepaskan. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, rumah tangga yang bagaimana yang disukai setan, yaitu rumah tangga yang suami kah, istri kah, anak kah, orang tua suka berdusta. Alaikum bisidqi, hendaknya kalian selalu berada di atas kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, fa inal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian itu selalu berusaha di atas kejujuran. Kenapa? Karena jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin, gitu dong ya. Amin aja dijabain dulu sih. Masya Allah. Ya. Saya ulangi ya. Alaikum bisidqi, hendaknya kalian selalu berusaha di atas kejujuran. Kenapa? Karena kejujuran itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, jauhilah oleh kalian akan dusta. Dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka. Makanya setan senang walaupun ini orangnya rajin sholat tapi suka ngebohong. Ini berarti masih STMJ. Sholat terus maksiatnya jalan ya. Kenapa? Karena orang yang sholatnya benar dia pasti akan jadi hamba yang jujur kok, nggak akan dusta kok. Ini sholat kok suka ngebohong. Ya. Apa kata Rasulullah dalam satu riwayat yang kata Imam Ahmad? Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhiba fa inal kadhiba mujanibul iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Ya. Rusaknya rumah tangga, hancurnya rumah tangga, retaknya ya persaudaraan, bahkan putusnya persahabatan dan kekeluargaan salah satunya adalah karena kedustaan, kebohongan. Apa kata Rasulullah? Iyyakum wal kadhiba fa inal kadhiba mujanibul iman. Rawahu Ahmad. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Ya, jangan ada. Setan seneng nih. Jadi kalau setan, ini kok ini suami istri baik banget, orang tua dan anaknya semuanya kok penduduk rumah tangga ini, masya Allah, anggota semua warga rumah tangga ini kok baik banget, jujur bicaranya. Ini setan tidak senang. Makanya dia akan udah nyerah saja. Jadi kalau dia suka marah, dusta, nah setan suka. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Di dalam surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat yang ke-105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna bi ayatillah. Ulaika humul kadzibun. Hanya saja sesungguhnya orang-orang yang suka mengadakan kebohongan, kedustaan itu kaitannya dengan ayat-ayat Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itu adalah pembohong, mereka itu adalah pendusta. Di poin ini ada hal yang menarik sekali. Ketika Rasulullah SAW ditanya, yang membunuh ada, yang mabuk ada.
Tapi ketika ditanya, adakah mukmin yang berdusta? Tidak ada. Nah, ini juga menunjukkan makom kita ini apakah sudah sampai mukmin belum? Ya, karena yang mukmin tidak akan dusta. Ya, dusta itu bisa terjadi pada pedagang, ya, pada guru, pada murid bisa, pada suami, pada istri juga bisa, pada pejabat bisa, bahkan pada raja bisa juga bohong, presiden juga bisa aja bohong, mungkin malah suka banyak bohong, bisa saja karena ya berikan janji-janji palsu. Makanya di poin ini maaf, walaupun ini mungkin bukan temanya, tapi saya tambahkan kata Imam Ahmad maksudnya, sekiranya ada 1000 atau 100 doa, tapi dari 100 doa itu kok hanya ada 1 doa yang dikabulkan oleh Allah. Pastikan kalian minta kepada Allah agar Allah memberikan pemimpin kepada kalian, kepada kita ini apa? Yang adil, jujur dan amanah. Adil, kalau pemimpin itu adil pasti dia tidak zalim. Karena lawannya adil adalah zalim. Jujur, kalau pemimpin itu jujur, pasti dia tidak dusta, tidak bohong. Kalau bohong sekali aja ada aib, apalagi bohong banyak sekali. Ih, najis. Nauzubillah min dzalik. Iyakum wal kadhiba fa'inal kadhiba mujanibunil iman. Jauhlah oleh kalian akan berbuat dusta, karena semuanya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Kemudian ya, yang selanjutnya rumah tangga yang disukai oleh syaitan yang bagaimana? Ya, tentunya tidak semua ini, mungkin poin-poin ini kita cukupkan dulu Pak Aswin ya. Nanti kita akan diskusi dengan semua saudaraku seiman hamba Allah dimanapun Anda berada. Ya, alhamdulillah nampaknya dari Jawa Barat juga ada, dari Jawa Tengah ada, dari Surabaya dan dari yang lainnya. Cuman yang dari Sumatera mungkin belum dapat informasi link ini sehingga mungkin belum tahu. Tapi insya Allah kedepannya kita minta teman-teman, saudara-saudara, saudaraku seiman, ikhwan dan akhwat bisa menebarkan link ini ya kaitannya dengan kasih ya, kajian Islam Himayah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Baik, jadi yang selanjutnya adalah rumah tangga yang disukai syaitan yang bagaimana? Rumah tangga yang disukai setan saja adalah rumah tangga yang suka aklul haram wa riba. Aklul haram wa riba artinya suka memakan yang haram dan riba. Hari ini bisikan setan dengan mengatakan, jangankan yang halal, wong yang haram aja susah, sulit. Sering pernah dengar kayak gitu? Pernah. Sebetulnya makan yang haram dan riba itu bagus atau buruk? Buruk, Ustaz. Saya ulangi, sebetulnya makan yang haram dan riba itu bagus atau buruk? Buruk. Bagus banget kata setan itu tadi ya. Ya, kalau makan yang halal, setan tidak suka malahan. Sebab kalau orang sudah makan yang haram nanti bisa mengakibatkan ibadahnya, doanya, kehidupannya nggak diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah subhanahu min dzalik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang pertama yang nanti kalau kaitannya dengan khusus riba, silakan saudaraku seiman dimanapun Anda berada, nanti untuk ayat tentang riba suatu saat kita akan khusus kaji, tapi nanti dipelajari saja Al-Baqarah 275. Adapun kaitannya dengan makanan yang haram, haram itu bisa bentuk zatnya, tapi bisa bentuk zatnya sih halal, tapi haram. Contohnya rendang itu halal atau haram? Halal, Ustaz. Ya? Halal. Haram kalau dapatnya nyuri. Nyolong, ya kan? Caranya Nah, berarti bukan hanya sekedar zatnya saja. Caranya pun, makanya bisikan setan, jangankan yang halal, yang haramnya susah. Ya, makanya suami bisa jadi setan, istri bisa jadi setan. Contoh, kalau seorang istri mengatakan, "Pak, gimana sih kamu ini, Pak? Itu punya tetangga udah punya ini punya itu, kamu sih Pak lewat jujur payah kamu ini." Ya aku harus gimana Mi? Aku harus gimana Ma? Aku harus nyolong, harus korupsi? Nggak apa-apa Pak. Yang penting kamu hati-hati aja, jangan sampai ketahuan. Aku dukung deh. Ih setan banget ini. Kenapa? Tadi mengajak menyuruh ke arah dosa maksiat ya. Dan apalagi kalau suaminya juga begitu ya, menghalang-halang istrinya
menunaikan ibadah, menutup hijab atau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala pada saat itu suaminya jelas berarti dipengaruhi setan. Dia sendiri adalah termasuk setan dari golongan manusia. Nah, kaitannya dengan aklul haram, makan yang haram ini, saudaraku seiman, bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, Quran saya sih surat yang kedua. Sama ya? Oh iya. Jadi surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-168, 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Al-Baqarah 168 169. Hai sekalian manusia, makanlah rezeki yang baik dan halal yang ada di muka bumi ini, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah bisikan syaitan, karena sebenarnya syaitan itu adalah musuh nyata bagi diri kalian. Syaitan itu hanya mengajak ikut kelompok golongannya untuk melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah atau melakukan kemaksiatan dan dosa dan mengatakan sesuatu terhadap Allah yang tidak kalian ketahui. Syaitan paling suka dengan rumah tangga, apalagi sampai klub ini, suami istri, bapak ibu dengan anak orang tuanya suka yang haram ini. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa Mah, kita nanti masuk neraka bareng-bareng. Naudzubillah min dzalik. Ini ucapan syaitan yang jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya. Ada juga akan orang yang nantangin, gak apa-apa deh masuk neraka daripada masuk surga, ketemu Habib ini, ketemu Ustadz ini, ketemu saya ini. Ini kurang ajar banget orang ini. Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah kasih hidayah. Baik, saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, intinya berarti kalau ada dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita yang masih suka marah-marah, yang suka berdusta, ghibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, cekcok, kemudian memakan yang haram dan riba, naudzubillah min dzalik, berarti rumah tangga kita disukai oleh syaitan. Dan itu rasanya sebelum kita bersihkan, sulit untuk menjadikan rumah tangga kita harmonis. Baik, saudara kesiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, kita ini lemah. Minta kepada yang maha kuat, Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada yang maha kuat, maha sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza tawakkal faltawakkal 'ala Allah. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu mohon pada Allah. Tentunya bersandar dan tawakal juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa agar kita ini bisa menjadi hamba Allah yang baik, gimana doanya? Ya Allah, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Sekali lagi, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Semoga pengantar materi ini ada hikmah dan manfaatnya, dan kita berlindung jangan sampai rumah tangga kita disukai oleh setan. Maka hal-hal yang menjadikan setan suka, kita harus tepis, kita harus lepaskan, kita harus buang. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan seseorang atau satu kaum sehingga kaum tersebut mau berubah. Sekali lagi, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza tawakkal tawakal 'ala Allah. Tentunya begitu. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu mohon pada Allah, kalau bersandar dan tawakal, hendaknya bersandar pula tawakal kepada Allah. Baik, saudara seiman, nampaknya ini yang dapat saya sampaikan, uraian ini. Semoga bisa menjadi bahan diskusi kita atau sharing kita. Saya kembalikan kepada Pak Aswin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallah.
Ya, sahabat semuanya sekalian, kita buka sesi pertanyaan. Silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat ataupun mengajukan raise hand, nanti bisa dibuka mic-nya. Tapi sebelumnya kami rangkum dulu Ustaz ya, apa yang sudah Ustaz sampaikan bahwa ada 4 jenis rumah tangga Baru yang 4 ya, baru 4, ya. masih ada lagi sebenarnya. Masih Ustaz, ya. banyak. Baik, ada 4 jenis rumah tangga yang disukai oleh setan. Yang pertama, rumah tangga yang tidak menegakkan sholat. Yang kedua, rumah tangga yang sering cekcok atau konflik. Yang ketiga adalah rumah tangga yang sering berdusta. Ya. Yang keempat adalah rumah tangga yang senang dengan makan yang haram dan riba. Baik, kita elaborasi lagi lebih lanjut Ustaz, mungkin dengan pertanyaan yang sudah masuk. Kita cek dulu. Baik, sudah ada yang raise hand dengan Umu Siti Linda binti Sunarno. Silakan, Umu bisa dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Waalaikumsalam Semoga Pak Ustadz selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada amin, dalam Allahumma amin. Amin. Afwan Pak Ya, Ustadz silakan. mau tanya, kalau misalnya tahlilan itu termasuk gangguan setan atau bagaimana ya Pak Ustadz? Lalu kalau Iya. Afwan, lalu kalau misalnya ada yang suka yasinan gitu ya setiap hari gitu, misalnya karena untuk orang tua yang sudah wafat dan atau saudara yang wafat, lalu dibacain yasin setiap malam, lalu bikin sejadah pakai di atas kepalanya itu ada namanya, nama orang-orang yang sudah wafat. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz ya? Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Jadi yang pertama, bismillah. Saudara kusiman, nambah Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Perhatikan terlebih dahulu, ibadah itu bukan selera. Ibadah itu bukan cocok nggak cocok. Ukuran kebenaran itu bukan karena kemebiarnya, bukan karena meriahnya, bukan karena banyak yang melakukan. Tetapi ketentuan ibadah, kalau syarat ibadah menurut Ibnul Qayyim itu, seorang ulama besar Ibnul Qayyim mengatakan syarat ibadah itu ada 2. Yang pertama, ibadah itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kullu amalin mardudun, semua amal itu akan tertolak jika dilakukan tanpa keikhlasan lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melainkan dengan memurnikan ketaatan dan ikhlas. Jadi ibadah harus ikhlas, yang pertama syaratnya. Yang kedua adalah ittiba'u rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya ingin awali pertanyaan begini untuk menjawab pertanyaan Ibu penanya tadi. Menurut Ustaz Aswin, kira-kira di zaman Rasulullah itu sudah ada kematian belum? Sudah, Ustaz. Masa Dari zaman sih? Nabi Adam sudah ada. Oh, sudah ada. Nah, ini coba ayo saya ajak berpikir bersama, Saudara Kusiman dimanapun Anda berada, ya peserta Zoom hari ini. Jadi di zaman Rasulullah sudah ada kematian kan? Kok Ustaz tanyanya gitu, begini maksud saya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat Ibunda Siti Khadijah, Rasul mengadakan acara enggak? Enggak kan? Berarti kematian sudah ada kan? Sudah. Ayo kita berpikir kritis dan cerdas. Kemudian ketika Rasulullah ditinggal wafat, putra-putranya, 3 putranya wafat di usia kecil, Rasul mengadakan apa? Atau tidak mengadakan apa-apa? Tidak mengadakan apa-apa. Demikian juga ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh Ibunda Ruqayyah, putri Rasulullah, Rasul mengadakan apa-apa atau tidak? Atau Rasul menganjurkan sesuatu atau tidak? Yang ada ketika itu, isna'ut ta'am, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sahabat Ja'far ini adalah termasuk sepupunya Rasulullah atau pamannya Rasulullah juga, yang wajahnya dia mengatakan mirip seperti wajahnya Rasulullah, tampan, ganteng, tinggi-tingginya itu Masya Allah. Ya. Nah, apa anjuran Rasulullah khususnya tetangga kiri kanan itu, apabila ada yang kematian, buatkan makanan untuk mereka.
untuk meringankan beban sahibul musibah. Nah, ada yang mengatakan sih, cuman ya ini mungkin akan menjadi debatable, tapi intinya begini, ada yang mengatakan dulu para wali-wali itu melihat kalau ada yang kematian itu ada yang main gaple, main judi, bahkan ada yang setai mabuk. Wah, ini gimana ini melarang kebiasaan buruk ini? Daripada itu yuk kita baca Quran. Nah, qadar Allah yang dibaca memang lebih sering adalah surat Yasin. Ya. Begitu. Nah, kemudian dijadikan itu syariat. Jadi bukan syariat kemudian kita amalkan, tapi kebiasaan dianggap ini satu syariat. Kalau kita mau baca monggo. Ya, tapi tidak usah mengkhususkan. Al-Quran itu 30 juz, 114 surat kok. Ya. Jadi ketika tahlil itu adalah baik kalau tahlil. Karena tahlil itu afdalul iman la ilaha illallah, itu kan tahlil. Di antara ucapan yang disukai oleh Allah adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah. Ini kan bagian rangkaian zikir istighfar, ya doa di dalamnya tahlil itu baik saja. Tetapi memang tidak kita temukan dalil yang mengkhususkan kaitannya dengan kematian, ya. Kalau mendoakan nggak usah nunggu harus 40 hari, 100 hari, tiap hari doain, habis sholat doain terus gitu. Ya, jadi begini Ibu, ya. Bahasa yang paling tepat sekiranya kita sudah memahami sunnah Rasulullah adalah kita akan tahu tadi yang kedua, pertama ikhlas, yang kedua adalah ittiba'ur Rasul. Dalam menjalankan ibadah itu harus mengikuti tuntunan Rasul. Ada dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang di dalam menjalankan ibadah ini bila mengikuti tuntunan Rasul. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu Rasul. Ada dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang apabila ibadahnya ngikutin Rasul. Apa itu? Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita. Amin gitu dong. Amin. Ya Allah, lama banget harus bawain dulu sih ya. Yang pertama, ada dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita jika ibadah kita ngikuti Rasul. Yang pertama apa? Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita. Amin. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Ali Imran 31. Jadi kalau saya ditanya, Ustadz Akhlis, ini kan orang tuanya Ustadz Akhlis meninggal nih. Memang Pak, ayah saya sudah meninggal dan saya memang ketika ayah saya meninggal sama sekali tidak mengadakan apa-apa. Saya tidak mengadakan apa-apa, hanya menunggu ya. Hanya menunggu jika ada tetangga, teman yang mungkin pada waktu pagi siang itu dimakamkan, tidak sempat bertakziah. Ya, saya dari Bekasi ke Lampung waktu itu saya selama 4 malam kalau ya, biar sekaligus menuntaskan urusan-urusan Bani Adam jika ada utang piutang. Ya, memang begitu. Saya nggak mengadakan acara apapun. Ada yang datang. Ya banyak kan teman-teman ayah itu di Akhlis yang sabar ya, ini bapakmu baik kok ya, semoga husnul khotimah ya, amin. Begitulah saya lakukan. Jadi ketika ditanya kok nggak kumpul-kumpul, nggak membaca-baca ini, ya insya Allah saya yakin kok tetangga-tangga teman-teman sudah mendoakan ayahanda gitu, saya yakin begitu. Jadi tanpa harus kita katakan, maaf, kadang-kadang kita mengatakan berlebihan, bid'ah itu, haram itu, neraka itu, hati-hati. Ketika Allah dan Rasulnya tidak mengatakan itu haram dan kita katakan haram, apalagi kita katakan termasuk itu neraka, hati-hati. Itu yang menyebab, itu hanya Allah. Dan kita katakan, maksud kita baik, tapi malah kita terjebak dalam pelanggaran syariat. Alangkah nikmatnya. Jadi sebenarnya bid'ah yang disebut kullu bid'atin dolalah, semua yang dikatakan bid'ah itu sesat, yang akhirnya neraka itu, yang saya pahami yang dimaksudkan bid'ah yang menjadikan sesat neraka, satu adalah kullu syirk wa anwa'uhu. Semua syirik, kesyirikan dan macam-macam
ragam syirik itulah ya Disebut bid'ah. iya itu bid'ah. Karena bid'ah yang terbesar itu adalah melakukan kesyirikan. Hati-hati loh. Kalau teman kita pas kita lewat di pemakaman itu, mereka teman-teman saudara kita muslim itu lagi bertakziah, lagi berziarah ke makam itu, hati-hati nih mulutnya, hati-hati nih. Gara-gara ini kita nanti dimurkai oleh Allah malahan. Kita sambil naik mobil, naik motor, naik kendaraan kita lewat, musyrik, hati-hati. Kalau mereka datangnya untuk mengingat kematian, nah saya ingatkan nih, saya contohkan begini. Ketika para ummahat, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu misalkan berziarah kubur. Ini misalkan di depan kuburan. Yang salah kan begini. Tuan guru, tuan ustadz, kiai itu, ambuko dari Jawa Wanako. Ambu kasih koko, ongkos tidak sakit lah itu. Ini kalau orang kawan mengecek lah ya. Tuan guru, saya ini datang dari jauh-jauh nih, ongkosnya banyak banget ini ngumpulin pakai ngutang-ngutang deh. Tolong ya Tuan Guru, Pak Kiai, Pak Ustadz, Habib, ulama apalah panggilannya. Berikan dong, tolong saya, bantu saya. Minta tolong bantunya kepada si mayit. Ini berarti menyalahi syariat. Karena iya karena abudu, wa iya karena nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi kalau dia datang ke makam, ya Allah, Ustadz ini, guru ini, syekh ini, habib ini, orang mengenalnya adalah sebagai waliullah, walimu ya Allah. Dia pernah kau muliakan karena imannya, ketaatannya, ibadahnya, akhlaknya, dakwanya, jihadnya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan yang pernah kau berikan kepada Ustadz ini, guru ini, kiai ini, ulama ini, berikan juga padaku ya Allah untukku. Boleh enggak? Boleh. Berarti kalau gitu mintanya kepada siapa? Pada Allah. Pada Allah. Hanya ini penyebutan wasilah. Maka hati-hati, jangan sampai kita semangat dalam menegakkan syariat, tapi ternyata semangat kita nggak landasan ilmu yang benar, malah kita nabrak syariat. Ini tidak benar. Jadi praktek yang seperti yang dilakukan oleh saudara kita, saya rasa karena ilmu belum sampai atau belum paham. Ya. Karena ucapan tahlil itu adalah berpahala ya. Hanya kita tidak lakukan seperti itu, menentukan waktu dan cara yang dilakukan itu. Ya, karena Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Nah, yang kedua tadi yang namanya bid'ah itu yang kemudian dihukumi sesat adalah semua pelanggaran syariat terhadap syariat Allah, termasuk apalagi ngerubah-rubah syariat. Nah itu. Jadi itu jawaban saya, Bu. Mungkin jawaban ini tidak memuaskan, tapi paling aman seperti itu. Rasul nggak lakukan kok. Jadi saya nggak melakukan begitu. Allahu a'lam bishawab ya. Baik Ustaz, masih banyak pertanyaan yang lain. Baik, kita persingkat aja. Pertanyaan selanjutnya, mohon izin tanya Ustaz, rumah tangga yang Islami itu terkadang ada perceraian. Apakah perceraian itu dianjurkan dalam kasus tertentu ya Ustaz? Iya, Masya Allah ya. Jadi barakallahu fik, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Kaitannya rumah tangga yang Islami itu kok terjadi perceraian? Mungkin bukan rumah tangga Islami itu ada perceraian. Di dalam rumah tangga itu tidak menutup kemungkinan ada perceraian. Muslim muslimah, ya. Tapi penyebab terjadinya sebetulnya terjadinya perceraian itu secara umum ya. Terjadinya sebab besar perceraian itu karena suami istri tidak menunaikan hak kewajibannya dengan benar. Saya yakin kalau suami istri itu menunaikan kewajibannya dengan baik dan benar, insya Allah nggak akan terjadi. Tapi kalau terjadi perceraian ya sudah, memang sahabat juga ada yang bercerai kok, tabiin juga ada yang bercerai kok. Yang terpenting dalam perceraiannya itu bukan karena naudzubillah min dzalik. Kalau terjadi perceraiannya itu karena pelanggaran syariat, dia cerai. Dayus saja, kecemburuan, misalkan maaf, seorang suami atau istri berlebih-lebihan dalam bercemburu, itu bisa menimbulkan keretakan rumah tangga. Terus cerai. Orang yang gampang cerai itu kan yang disukai oleh setan. Oh ya, kita tambahkan namanya ada setan al-masud. Ya, setan al-masud itu setan yang menimbulkan perceraian, termasuk setan dasim tadi, percekcokan tadi itu sehingga berujung pada perceraian. Kita melihatnya begini. Jadi jika betul-betul secara ilmu ini, secara ilmu betul-betul syariat Allah itu telah dipenuhi oleh suami istri tadi, dia tunaikan hak kewajibannya dengan benar.
hal-hal yang mengharmoniskan rumah tangga dilakukan, insya Allah nggak akan terjadi perceraian. Mungkin ada percekcokan, tapi kemudian menyadarkan tidak masalah. Tapi saya yakin tadi pangkal dari perceraian itu ya tadi tidak tegaknya syariat ya Islam dalam rumah tangga itu, suami tidak menekan kewajiban, hak kewajibannya tidak dipenuhi, demikian juga istri demikian. Kemudian termasuk yang menimbulkan perceraian kan apa? Adanya dusta. Maka jangan ada dusta. Kemudian bisa merasa suaminya lebih atau istrinya lebih, ya. Kemudian dalam rumah tangga itu ada yang nggak disyukuri, akhirnya nggak berkah rumah tangga. Jadi perceraian itu seperti dalam riwayat itu at-tolak, perceraian itu adalah halal, tapi jadi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya memberikan nasihat apa? Usahakan deh jangan sampai terjadi perceraian dalam rumah tangga ini. Kalau semua komitmen nggak akan bercerai, insya Allah terjaga kok. Emang pinginnya dia cerai kok. Jangan-jangan gara-gara ada orang ketiga, keempat, kelima, keenam kali gitu. Na'udzubillah min dzalik. Tegakkan rumah tangga Islam, syariat Allah, insya Allah nggak akan terjadi perceraian. Kalau ada masalah, jangan emosi. Cari penengah, orang alim, ustadz, ustazah, atau guru yang bisa menjelaskan tentang memberikan nasihat. Ya. Ini rumor saya saja begini. So, ibu-ibu ini ummahat, ngerti kan? Anda sudah lama jadi istri. Apa sih artinya istri, Bu? Apa sih makna kepanjangan dari istri? Nih, istri. Makna kepanjangan dari istri. Ingin selamat, terus rajin ibadah. Istri. Ingin selamat, terus rajin ibadah. Mantap toh? Suami. Lah kalau suami apa Ustadz? Suami selalu usaha agar membahagiakan istri. Amin itu. Ya. Gitu ya jawaban saya, insya Allah. Kita bicara yang inginlah rumah tangga yang sakinah. Tapi kalau qadarullah ternyata memang berujung pada perceraian, ya sudah. Kembalinya ketika ada masalah cuma satu. Tentukan pilihan, hadapi kenyataan, kembalikan, sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang istri sudah berupaya dengan baik, ternyata suaminya belangsat, ya sudah, gak usah dipertahankan keburukan itu. Ya. Jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah jadi tinggal kok. Gitu ya. Allah a'lam bishawab. Jadi cerai ya lumrah kalau perceraiannya memang syar'i. Bisa cerai itu terjadi karena ya kalau perceraiannya karena pelanggaran syariat ya harus cerai. Ya, bodoh. Sudah jelas istrinya berzina atau suaminya berzina, dia masih mempertahankan. Kalau bahasa saya, najis ya. Na'udzubillah min dzalik. Allah a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana cara agar istri bisa ridho terhadap pemberian suami Ustaz? Masya Allah, bagaimana caranya istri biar ridho akan pemberian suami? Masya Allah. Ingat ya. Seorang istri di dalam satu riwayat itu terhadap suaminya melakukan 100.000 kebaikan. Tapi ada satu kesalahan seorang suami, kemudian seolah-olah suaminya itu tidak pernah berbuat baik kepada dirinya. Itulah bisikan setan yang kemudian diterima oleh nalar pikiran perasaan si istri, si wanita ini. Akhirnya apa? Dia tidak akan pernah cukup. Makanya sabda Rasulullah, tuba liman hudiya lil Islam wa kana aisuhu kafafan wa qani'ah. Sungguh beruntunglah orang yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah dalam Islam dan iman, hidupnya sederhana dan qanaah. Qanaah itu nerima ing pandum, menerima apa adanya. Rumor saya apa? Makan pakai tahu tempe, alhamdulillah. Yang penting nggak tiap hari. Sebab kalau tiap hari makan pakai tahu tempe, bisa mengakibatkan darah tinggi loh. Iya. Jadi kalau tiap hari makan pakai tahu tempe itu ternyata bisa mengakibatkan darah tinggi loh. Masa sih iya? Ini lagi. Jadi kalau seorang istri sampai nggak ikhlas, merasa kurang kan pemberian suami. Coba berpikir sejenak, si istri yang seperti ini, coba kalau kamu yang jadi suami. Dibalik deh. Emang gampang cari nafkah rezeki. Makanya doanya istri solehah zaman dulu nih, Bu, maaf ya para ummahat nih, perhatikan nih. Istri solehah zaman dulu, Masya Allah, kalau suaminya bepergian, keluar rumah, bekerja, cari nafkah, cari rezeki, berdakwah, berjihad untuk satu kebaikan, silaturahim. Apa yang dilakukan oleh istri soleh zaman dulu? Istri soleh zaman dahulu kalau suaminya pergi apa? Diantarkanlah suaminya sampai pintu depan rumah atau halaman rumah. Gimana Bu? Oh kita juga
kok masih sabar bunga mawar bakal condong. Sabar dong, belum selesai. Apa yang menarik? Apa yang dikatakan oleh istri soleh zaman dulu? Wahai sayangku, wahai suamiku, ingat Allah. Lihat nih. Wahai sayang, istri soleh zaman dulu kalau suaminya bepergian keluar rumah untuk satu kebaikan. Wahai suamiku, wahai sayangku, ingat Allah. Perhatikan ibadahmu. Cari nafkah rezeki yang halal. Aku dan anak-anak relatan lapar daripada kau pulang membawa rezeki yang haram. Jadi kalau istri yang kurang saja dengan pemberian suami, ya ini istri yang kurang baik ini. Jangan-jangan dia kerasukan jin nih, perlu diruqyah ini. Kalau istri yang salihah, ya ibu misalkan suami ngasih uang 500.000, alhamdulillah. Bukan sebulan loh, sehari. Masya Allah ya. Ya, karena apa? Kalau suaminya pergi, keluar itu cara doakan yang baik-baik. Ya Allah selamatkan suamiku. Berikanlah rezeki ya Allah. Yang melimpah, yang halal ya Allah. Begitu. Malah suaminya malah usaha disumpahin. Alah, aku yakin deh kamu itu gak akan berhasil. Lulu, ini macam mana ini? Jadi istri yang tidak mensyukuri pemberian suami itu adalah istri yang pada dirinya tidak sadar sedang digelayuti oleh syaitan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Gitu ya, Allah alam besar. Baik. Ya. Ini pertanyaan agak panjang Ustaz. Tadi disampaikan rumah tangga yang disenangi setan itu adanya dusta. Saya sering mendengar adanya suami yang menikah lagi atau poligami namun berdusta terhadap istri pertamanya, tidak mengakui. Nah, bagaimana ya Ustaz dengan hal tersebut? Karena si suami tersebut berpendapat tidak wajib izin atau memberitahu istri namun menjadi dusta. Ini dijawab apa enggak ya? Apa? Jadi gini, Bu, maaf Bu, aku nak tanya nih. Bunda, Ibu, biasanya yang sering suka berdusta itu suami atau istri sih? Halo? Assalamualaikum. Biasanya yang suka berdusta itu suami atau istri sih? Coba aku nak tanya dulu. Ibu mohon dijawab dengan jujur nih. Para ummahat, ikhwan yang ada, silakan. Biasanya yang sering berdusta itu suami atau istri? Suami, halo? Pak Ustadz. Ya? Suami. Kalau kata istri suami Ustaz. Nanti kalau kata suami ke istri. Jadi biasanya kalau ditanya siapa yang sering berdusta? Nggak ada. Suami istri kalau imannya sudah baik, hatinya sudah baik, ibadahnya sudah baik, akhlaknya sudah baik, dan betul-betul saling mencintai karena Allah sehidup sesurga. Nggak ada itu kedustaan-kedustaan. Jadi kalau masih ada kedustaan entah suaminya entah istrinya berarti belum baik, berarti dirinya masih digelaitin oleh syaitan. Tapi kalau yang tadi saya jawabnya dari ungkapan yang terakhir ya Tadi gini jadi memang betul apa enggak sih Ustaz kalau nikah lagi itu nggak harus izin? Memang nggak harus izin. Ya, memang nggak harus izin. Nggak ada ketentuannya seorang laki-laki kalau dia mau nikah lagi dia harus izin. Nggak ada itu. Tapi ketahuilah ya, suami yang baik itu dia tidak akan menyusahkan, tidak akan menelantarkan istrinya. Amin gitu dong Bu. Suami yang baik adalah suami yang tidak akan menyakiti, menyusahkan, menelantarkan istrinya. Amin. Ustadz, kan di dalam Al-Quran katanya gini Ustadz. Dalam surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-26 Ustadz. Itu kan jelas firman Allah, laki-laki yang baik mendapatkan wanita yang baik. Wanita yang baik mendapatkan laki-laki yang baik. Terus gimana tuh Ustadz? Itu temanku, sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, dia sabar baik. Dia baik banget loh Ustadz sama suaminya Ustadz. Tapi suaminya belangsat, nggak sholat, judi, mabuk, kadang suka main perempuan. Itu gimana tuh Ustadz? Tuh. Ada yang tanyanya malah ekstrim gitu Bu. Saya cuma jawab gini, nah dulu nemunya di mana? Berarti dia tidak memperhatikan rambu-rambu ketentuan Allah. Jadi yang pertama seorang laki-laki, kalau dia mau nikah lagi memang tidak ada kewajiban untuk izin ada suaminya, pada istrinya. Yang kedua, kalau ada seorang laki-laki dia menikah lagi, tapi dia tidak berlaku adil, Rasul mengatakan nanti dia di hari kiamat akan datang menghadap Allah dengan keadaan miring. Itu menunjukkan Allah murka. Kemudian kalau ada laki-laki, ya dia menikah lagi, apa alasannya? Nafsu kah? Untuk ibadah kah? Untuk kepentingan maslahatan dakwah kah? Atau hanya
li'ajli dunia atau hanya untuk kepentingan dunia saja. Bu, maaf ya. Ada loh seorang istri yang bahkan nyuruh suaminya, "Pak, Mas, kamu nikah lagi aja, Mas." "Kok kamu ngomongnya gitu, Mas?" "Ya kan kita ini susah, Mas. Tapi kamu cari yang mau janda, mau gadis, tapi yang kaya, Mas." Loh, malah begitu. Nah, ini motivasinya istrinya nggak benar juga ini kalau begitu ya. Nah, jadi intinya, tapi kalau sekiranya sudah terjadi pernikahan suami berpoligami, ya sudahlah, nasibmu. Sudah qadarullah, mau diapakan lagi? Marah-marah juga nggak menyelesaikan masalah. Keretakan semakin retak. Udah capek, rusak hati, rusak iman. Ngerinya apa? Menyeret ke neraka. Kalau memang sudah terjadi, sudah qadarullah. Tapi kalau dalam perjalanan suami ternyata tidak menjadi baik dengan poligaminya itu, bahkan menyusahkan, ya sudah, ambil ya sesuatu yang dibenci oleh Allah tadi, ya sudah, nggak bisa dipertahankan, nggak ada ketenangan, keharmonisan, diterus-teruskan, ya sudah. Dalam hal ini minta cerai boleh. Tapi dia jadi sengsarain terus kok. Rumah yang bertahun-tahun ditempatin, ini malah dia disuruh keluar, carikan rumah kontrak kecil. Istri yang barunya ini yang suruh menempatin. Ih, sakit gitu. Nah, kalau seperti itu, entah apa, naudzubillah min dzalik. Ya. Tapi belum tentu juga, maaf ini bukan pembelaan ya Bu ya. Belum tentu juga seorang suami nikah lagi itu karena kesalahannya si suami, boleh jadi juga mungkin karena kesalahan istri, bisa juga terjadi. Habis istrinya ya diingetin marah, dikasih seberapa pun kurang, terus nggak syukur, ngomongnya kasar. Sama suami nggak boleh ngomong kasar. Kamu. Sama suami, kamu. Giliran sama tukang sayur, ini berapa ya Bang? Nggak boleh. Harus lembut, harus santun. Insya Allah nanti suatu saat kita akan belajar. Saya akan berikan satu materi ilmu ya. Yaitu apa? Ini untuk para akhwat ini, para kaum muslimah ini, para wanita sholihah ini. Harus tahu ilmu ini. Apa? Ilmu penakluk suami. Masya Allah. Gitu ya. Jadi kalau sekiranya sudah terjadi poligami, ya sudah qadarullah. Sebab siapa yang mau bisa mengelak ketentuan takdir Allah? Ya sudah. Mungkin pintu surganya si ibu ini yang suaminya berpoligami itu pintunya. Dengan catatan kalau suaminya setelah poligami malah banyak kebohongannya, malah jauh dari Allah, berarti nggak berkah. Ya sudah. Tentukan pilihan, hadapi kenyataan, kembalikan, sandarkan kepada Allah. Kalau mau lanjut terus, ya banyak sabarnya. Tapi kalaupun putus, tetap harus dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Allahu a'lam bishawab. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai terjadi dalam rumah tangga kita hal yang buruk ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya menghindari percecokan yang terus-menerus karena miskomunikasi? Apa tipsnya agar bisa saling paham dari komunikasi? Ya, kalau dikaitkan sudah terjawab sendiri ya, kaitannya dengan komunikasi. Begini, syaitan merusak laki-laki itu dominan pada pintu pikirannya. Sedangkan wanita dirusak oleh setan itu adalah perasaannya. Cukup dia menanyakan begini ketika suaminya menyampaikan sesuatu atau istrinya menyampaikan sesuatu. Maaf sayang, ini yang kamu sampaikan ini apa ya maksudnya? Kok ngomongnya belit-belit sih gitu. Tapi ngomongnya dalam suasana mungkin habis sholat, baca Quran, duduk. Maaf loh mas, maaf ya pak ya, maaf ya bi ya, aku mau nanya ini. Kok akhir-akhir ini kok kamu agak aneh sih? Kenapa? Ada apa? Apa kamu sudah gak sayang sama aku? Nah, itu. Gak usah begitu juga sih. Kenapa? Kita tahu marah-marah itu dari syaitan. Marah-marah itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi tipsnya kalau kita ini menghadapi masalah, yang pertama smile. Senyum. Masya Allah. Senyum berat itu nggak apa-apa, senyum dulu pokoknya. Sebab kalau udah emosi nanti nggak bisa berpikir jernih. Smile, senyum, zikir. Zikir istighfar yang astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim. Zikir istighfar, kemudian fikir panjang nih. Ketika fikir panjang ini perhatikan manfaat dan madaratnya. Kalau aku berucap ini apakah kira-kira mendatangkan manfaat atau madarat? Oh, ini malah mendatangkan madarat. Ya sudah, calling down dulu. Astagfirullah, aku cari waktu yang tepat kapan ngomong.
Karena walaupun yang disampaikan itu benar, tapi dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang salah. Kamu ini gimana sih? Udah langsung ngegas seperti itu. Ya nggak suka lah. Atau sebaliknya, seorang istri pulang misalkan terlambat dia, oh gitu ya kelakuan kamu. Kalau aku di rumah rupanya kamu sering pergi ini, bla bla bla. Ternyata dia ada keperluan yang mendesak. Tadi dia nggak sempat izin sama suaminya. Ya, jadi kalau hal ini suami istri harus introspeksi, nggak bisa. Makanya di dalam Al-Quran doa-doa yang lafadznya harus dibaca, diamalkan semuanya suami dan istri. Contohnya, Rabbana dolamna angkusana. Nggak bisa istrinya baca itu, suaminya nggak bisa. Rabbana hablana, mau rumah tangganya harmonis, suami istrinya baca itu, tapi suaminya nggak, atau istrinya suaminya baca itu, istrinya nggak bisa. Jadi keharmonisan rumah tangga itu, maaf, ikhwan dan akhwat, para peserta Zoom yang ingin saya sampaikan, di antara yang mengharmoniskan rumah tangga itu apa? Landasannya kan suami istri harus saling mencintai karena Allah, sehidup sesurga, bukan semati ya. Ada ungkapan buku menarik itu, suamimu bukan Muhammad, bukan nabi, ya. Istrimu bukan malaikat. Artinya suami istri itu tidak luput dari kesalahan. Ya sudah, kalau tahu pangkal permasalahan adalah komunikasi, ya bangunlah komunikasi yang baik. Makanya suami istri itu hendaknya sering melontarkan dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang suami istri saling menggairahkan, ya. Yang harmonis itu, keharmonisan itu harus diwujudkan gitu ya. Rasulullah sudah contohkan, ya Humairah, yang kemerah-merahan, kan begitu, Masya Allah. Ya mungkin terjadinya percekcokan, satu memang komunikasinya kurang baik karena mungkin satu dengan yang lain egonya tadi. Ego satu dengan yang lainnya, ya sama-sama muncak sudah. Kalau suaminya tinggi, istri agak merendah. Ya, istri ya ngegas, ya suami juga agak sabar. Ini ada apanya, ayo dong. Minum kopi dulu, ayo minum dulu. Kita ngomong, sayang apa sih maksudnya, ngomong-ngomong ayo dah. Insya Allah terselesaikan gitu ya. Jadi kalau masih sama-sama, kita nggak bisa buang ego kita, nggak bisa. Siapapun nggak akan bisa menjadi baik dirinya kalau dia masih mementingkan egonya sendiri, apalagi itu kaitannya dengan pelanggaran syariat. Mungkin kurang berdoa, ya, mungkin kurang, maaf ya, bahasa saya bukan hanya komunikasi berucap saja, kata berkata saja, tapi maaf, hubungan badaniah ini termasuk yang mengharmoniskan rumah tangga. Mungkin itu jarang. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Bagaimana caranya suami istri agar bisa memiliki visi misi yang sama dalam mengarungi bahtera rumah tangga? Bagaimana? Baik, dalam mengarungi rumah tangga itu ingat, hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah. Artinya pasti ada, rumah tangga Rasulullah juga pernah ada masalah-masalah itu. Ya visi misinya itu akan baik, akan bisa sama. Satu diantaranya, pastikan suami istri membangun rumah tangganya, menikahnya betul-betul untuk ibadah dan mencari keridhaan Allah. Ini landasan pokok dulu harus. Nanti kita akan ulas lagi ya asas-asas rumah tangga dalam Islam. Mungkin waktu saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, memang peserta Zoom-nya sangat baru pertama kali waktu itu, belum merata, belum banyak ya waktu itu. Jadi salah satunya rumah tangga itu akan harmonis, rumah tangga itu satu visi misi itu jika suami istri itu melandasi rumah tangganya betul-betul untuk ibadah dan mencari keridhaan Allah. Bahkan saya sampaikan, mungkin kita atau siapa yang sudah nikah sudah puluhan tahun, ya nikah aja, sehingga landasan untuk ibadah dan mencari keridhaan Allahnya itu enggak menjadi pondasi utama. Ini juga akan menggoncangkan dalam perjalanan rumah tangganya. Kemudian yang kedua adalah saling mencintai karena Allah sehidup sesurga. Kemudian yang ketiga, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kemudian apa? Saling canda gurau yang saling menyenangkan. Ini perlu komunikasi tadi. Insya Allah. Nah, tentunya visi misi yang akan terwujud itu jika ya sama-sama ngaji, sama-sama taklim. Cuman kan mungkin suami terlalu sibuk nggak sempat ngaji, ya ibu lah, istrilah yang ngajinya lebih banyak, sampaikan kepada suami. Bang, Mas, Pak, Kanda, maaf ya, aku boleh nggak cerita?
Emang mau cerita apa, Ma? Mau cerita apa, Mi? Mau cerita apa, Bun? Mau cerita apa, Say? Ini tadi aku ngaji dapat ilmu. Apa ya? Itu tadi katanya istri itu makna kepanjangan dari ingin selamat terus rajin ibadah. Gimana kalau menurut Abi? Gimana kalau menurut Ayah? Gimana kalau menurut Papi? Apa mau ulangi? Padahal udah denger ya. Iya, istri itu tadi katanya makna kepanjangan ingin selamat terus rajin ibadah. Oh, bagus itu. Amalin dong, Ma. Insya Allah, makanya aku minta pendapat Papa. Ya, doain ya, Pak ya. Yang pertama aku minta maaf ya, Pak, kalau selama ini ada ucapanku, sikapku, perilakuku yang apa. Maafin aku ya, Pak ya. Maafin aku ya, Mas ya. Maafin aku ya, Bi ya. Ya. Dan doakan mulai hari ini dan seterusnya agar aku menjadi istri yang solihah. Ya deh, aku doain. Makasih loh. Ya Allah, aku bersyukur sekali punya suami seperti engkau. Nanti menjelang tidur tanya lagi, sampaikan lagi, Papa, boleh nggak aku cerita sedikit lagi, Pak? Emang apa, Ma? Ya istri itu kan kalau cerita didengar mestinya. Istri suami yang baik kan begitu. Enggak, Pak, tadi kan tentang istri, Pak, yang tadi aku ceritain. Ternyata juga ada loh, Pak, mana kepanjangan dari suami. Emang apa, Ma? Kok Papa ngomongnya gitu sih, kok udah tinggi? Kan aku baru mau cerita. Ya udah deh kalau Papa emang nggak mau dengar. Ya kan suami akan menurut. Iya, Pak, tadi kata Ustadznya apa ya? Ustadz Akhlis tadi, Pak, katanya. Dia bilang gini, suami itu ternyata makna kepanjangan selalu usaha agar membahagiakan istri. Gitu, Masya Allah. Gimana, Pak, kalau gitu, Pak? Ngomongnya gitu sambil lembut, cekap suami, bila perlu sambil pegang pinggangnya. Jangan, Pak, ngerti nggak, Pak? Ternyata makna suami, walaupun itu benar, tapi pakai ngegas-ngegas dengan cara yang salah, nggak akan terjadilah keharmonisan itu. Mestinya suami istri harus saling menjaga hati dan perasaannya, itu salah satunya. Insya Allah barokah. Allahu a'lam bishawab. Masih ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, monggo silakan. Aja. Bagaimana cara menyikapi suami yang tidak punya tujuan dalam rumah tangga atau hidupnya mengalir gitu aja, Ustaz? Ya, hidup itu harus ditata, hidup itu harus di-planning. Karena orang yang tidak menata hidup dalam arti yang jelas ya nggak akan mendapatkan sesuatu yang jelas. Kita tuh harus diprogram. Hidup ini kan nggak menentu. Roda tidak selamanya, roda itu berputar, tidak selamanya di atas, tidak juga selamanya di bawah. Nah, kalau nggak punya visi misi yang jelas, ya istrinya yang mengajari, tapi dengan cara yang bijak, karena seorang istri kan lebih banyak ngaji taklimnya. Gitu. Ya diajak silaturahim ke tempat ustadz, atau panggil ustadz, tolong dong berikan pencerahan untuk kami berdua, bagaimana biar mengharmoniskan rumah tangga. Kalau suami sepakat, panggil gitu caranya. Pak, gimana Pak kalau kita silaturahim ke ustadz? Pada waktu kalau aku panggil ustadz, emang tujuannya apa, Ma? Ya untuk kebaikan kita, biar rumah tangga kita lebih harmonis, lebih baik, biar kita sama-sama masuk ke surganya Allah gitu loh. Jadi maaf, sebetulnya karena suami istri kurang bisa memahami satu dengan yang lainnya, kebiasaannya, tabiatnya, istilahnya, ya kecenderungan masing-masing itu nggak bisa dipahami, akhirnya ya nggak akan harmonis. Jadi kalau suami belum punya, kasih tahu lah yang belum tahu. Kan tugas kita mungkin dengan seperti itu, oh istri di Allah yakin aja, oh berarti ini amal solehku, ladang amal solehku, Allah menitipkan suamiku agar aku menjadi ladang amal solehku. Kan indah sekali sebetulnya. Begitu juga seorang suami punya istri yang Masya Allah gitu ya. Misalkan dia harus sabar, ya sudah, emang rezekinya Allah takdirkan aku dengan dia, ya sudah, aku harus sabar, aku harus bisa memahami juga. Intinya memang ya ilmu kaitannya dengan masalah agama ini, siraman rohani ini, zikrullah juga harus selalu kita miliki, karena ilmu agama, nasihat, tausiah, ya kajian ilmu, ya zikrullah ini seperti halnya adalah ikan, yaitu yang selalu membutuhkan air. Ya enggak? Yeah. Kalau ikan enggak ketemu air, nah macam mana? Berapa kekuatan ikan itu? Lama-lama rusak, matilah ikan itu. Begitu ya. Betul. Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Agak panjang, mungkin Ana ringkas saja, Ustaz. Iya. Jadi intinya istrinya ini diperlakukan tidak baik oleh suami, Ustaz. Jadi suami tidak menafkahi lagi, bahkan terjerat riba, Ustaz. Nah, sedangkan istrinya mau cerai pun kasihan anak-anaknya, Ustaz. Bahkan sekarang istrinya tinggal di rumah ibunya. Nah, ini bagaimana solusinya, Ustaz? Ya, kalau sudah alasannya kasihan nggak kelar urusan itu. Nasihat singkat juga,
Tentukan pilihan, hadapi kenyataan, kembalikan, sandarkan kepada Allah. Sekali lagi, tentukan pilihan, hadapi kenyataan, kembalikan, sandarkan kepada Allah. Mau terus lanjut, ya bersabar. Tetap harus, lagi nggak suka tetap harus saja layanin suami. Sikap suami harus sikap baik sama suami. Selama suami tidak mengajak pada kesyirikan, pelanggaran syariat, apa yang dia suruh harus tetap wajib. Masakin tetap masakin. Bahkan maaf, suami minta yang dia inginkan dan itu halal dan itu ibadah, dia harus penuhi. Kalau dia menjauh dari suaminya sehingga suaminya malah tambah kezalimannya, dia menjadi penyebab dosa, istrinya juga berdosa. Tidak boleh ragu dalam hal ini. Istikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sesuatu itu bisa dipertahankan dengan berubah, ya bismillah, ya dengan sabar. Tapi tadi itu berarti terus. Tapi kalau putus ya dengan cara yang baik. Minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kalau masalah pertimbangannya anak, itu nggak menyelesaikan masalah. Anak toh masing-masing ada rezekinya. Ya, kalau memang masalahnya anak ya sudah, nggak usah diungkap. Kalau seperti itu ya sudah, terima takdir Allah dengan sabar, dengan ikhlas, tetap ikhtiar mencari solusi jalan keluar yang terbaik. Ya, Allah alam. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallah. Sudah habis. Demikian sahabat himayah sekalian, kajian kita pada siang hari ini. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya. Kita bisa membina rumah tangga dengan sesuai dengan petunjuk wahyu, dan juga kita bisa selamat dari tipu daya syaitan. Ya, baik sahabat himayah sekalian, bagi yang ketinggalan. Sebelum ditutup, saya ingin tambahkan sedikit ya. Baik, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, selalu mengharapkan keridhaan Allah. Saya ingin berikan doa ini sebagai hadiah bonus ya. Insya Allah para ikhwan dan akhwat, para peserta Zoom yang hari ini ikut, doa ini jika kita lazimkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama doanya ya, yang pertama doa untuk diri dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, tetapkanlah aku dan keluargaku untuk istiqomah di atas petunjuk hidayahmu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, tetapkanlah aku dan keluargaku untuk istiqomah di atas petunjuk hidayahmu. Dan jauhkanlah segala keburukan dan fitnah yang merusak rumah tangga dan menyebabkan mati su'ul khatimah. Amin. Yang kedua, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Sekali lagi, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Semoga ada hikmah dan manfaatnya, ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan kurang dari saya dan dhaif. Punya niat yang baik, hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati tidak hakiki jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد